Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi di ID yang topiknya adalah tentang iman, Islam, dan ihsan. Sebenarnya kalau kita merefer kepada hadis, itu ada satu lagi yaitu as-sa'ah. Hadis ini sangat terkenal yang rilisnya adalah pada latar belakang sebuah kisah ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, kemudian Rasulullah didatangi oleh seorang laki-laki. Dan kemudian laki-laki tersebut sebenarnya adalah malaikat Jibril menanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan dan mata sa'ah." Ya, itu hadisnya. Dan di sini saya mempropos satu paradigma ketika kita memandang iman, Islam, ihsan dan as-sa'ah ini dari sudut pandang ilmu manajemen organisasi, begitu ya. Iman itu adalah sebuah urusan komitmen dari seorang manusia, apakah dalam hatinya atau dalam kepercayaannya memiliki kecenderungan untuk mau dengan Al-Quran atau mau dengan organisasi Islam. Ketika seorang manusia memiliki kecenderungan dan kemudian dia menyatakan mau bergabung, seperti halnya kalau kita analogikan kamu mau masuk ke sebuah organisasi begitu ya, pasti kamu akan mempelajari kalau saya masuk ke organisasi itu tujuannya apa? Apa yang saya peroleh di dalamnya? Nah, konsep Islam sebagai organisasi pembinaan tujuannya adalah ihsan. Jadi ihsan ini adalah goal dan Islam itu adalah sebuah mekanisme pembinaan di dalam organisasi. Yang mana nanti mekanisme pembinaan ini berbasis pada as-sa'ah yaitu manajemen pembinaan yang sebenarnya berbasis pada perintah dan larangan. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan perintah dan larangan, walaupun banyak juga yang dibungkus dalam story ya, dalam kisah-kisah Nabi dan Rasul terdahulu atau umat-umat terdahulu. Jadi kalau kita pandang tadi dari sudut manajemen organisasi, maka goal dari organisasi itu adalah bagaimana bisa membangun pribadi-pribadi yang ihsan. Kemudian pribadi yang ihsan ini bisa membangun rumah tangga yang ihsan juga. Dan akhirnya rumah tangga itu bisa membangun sebuah komunitas kehidupan yang ihsan. Serta pada akhirnya bisa membangun tatanan kehidupan dunia yang ihsan. Nah, apa definisi ihsan? Kalau secara hadis ada dua level ya. Al-ihsanu anta budallaha ka'annaka tarohu fa ilam takun tarohu fa innahu yaroka. Definisi yang pertama itu adalah di ihsan ini ketika seorang pribadi, sebuah rumah tangga, masyarakat atau bangsa itu memiliki visi kehidupan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, yang diinginkan oleh Allah yang sudah dicontohkan oleh para nabi dan rasulnya. Mungkin dengan kalimat singkat, ihsan itu adalah seseorang yang perbuatannya sudah sama dan sebangun dengan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan dia tidak melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh agamanya ya, oleh Al-Quran. Atau bisa juga dengan kalimat lain disebut sebagai istilah takwa. Takut, orang yang takwa itu adalah yang menjalankan semua perintahnya dan tidak dan menjauhi semua larangan. Itu ya, itu dan tadi ada dua definisi di mana kalau yang level 1 itu adalah apa yang diinginkan Allah itu sudah menjadi juga keinginan dari seseorang, keinginan dari dirimu, saya, misalnya ya, visi saya itu sama dengan visi Allah tentang bagaimana seharusnya seorang manusia itu hidup di muka bumi menjalankan kehidupannya. Atau ihsan yang level 2 itu adalah levelnya masih takut gitu ya, yaitu fa'in takun tarohu fa'innahu yaroka gitu ya. Jadi kalau kamu tidak bisa menjadikan visi Allah itu sudah mendarah daging dalam dirimu, maka kamu tetap takwa karena takut, karena merasa selalu diawasi oleh Allah.
Nah, surga di dunia itu sebenarnya adalah tercipta manakala pribadi rumah tangga lah ya minimal ya, karena kalau masih sendiri itu kayaknya kita harus curigai kalau itu disebut surga, karena surga itu ada ahluha, ada para pendukungnya. Jadi kalau kamu hidupnya sendirian, itu belum teruji bahwa kamu sudah bisa membangun surga di alam semesta ini. Di kehidupan indah yang diilustrasikan juga sebagai taman surga gitu ya. Ada banyak ayat di Al-Quran yang mengilustrasikan taman surga. Tentu saja saya exclude tafsir yang banyak bidadari ya, karena di kehidupan yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, itu artinya setiap orang bisa mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan, kemudian orang saling mengasihi, tidak ada saling memaki, saling mengucapkan salam gitu ya. Ilustrasi-ilustrasi yang ada di surga. Oke, nah itu adalah goal dari organisasi Islam, gitu ya. Nah, untuk bisa mencapai goal itu, Islam punya konsep pembinaan yang dirinci di dalam rukun Islam. Yang pertama adalah satu, kalau misalnya kamu memang cenderung, punya kecenderungan, punya keinginan, punya komitmen untuk masuk ke organisasi ini, yaitu tadi dijanjikan bahwa kehidupan kamu di dunia ini dan nanti di akhirat akan sama-sama mendapatkan surga, surga dunia dan surga nanti di akhirat. Yang pertama adalah ikrarkan di dalam syahadat bahwa secara pribadi di dalam hati dan juga diumumkan kepada masyarakat umum bahwa kamu bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Nah, itu setiap hari sebenarnya kamu juga diajarkan untuk melakukan resahadatnya. Rekomitmen benar nggak sih Islam ini sebagai pilihanmu? Yaitu setiap kali kamu membaca tasyahud awal maupun tasyahud akhir di dalam sholat. Itu selalu kita diminta untuk kalau dianalogikan dengan pernikahan gitu ya, sebenarnya setiap hari itu kita diminta untuk remarried, mengucapkan kembali ikrar nikah kita kepada pasangan kita, apakah kita akan uh, memperlakukan dia dengan baik sesuai dengan syariat Islam, melaksanakan kewajibannya gitu ya, menghormati dan sebagainya seperti halnya bagaimana kita hak dan kewajiban sebagai pasangan gitu ya. Nah, di dalam organisasi Islam juga seperti itu, setiap hari kita resahadat lagi di dalam sholat. Nah, di sini sebenarnya saya berharap kamu sebagai manusia dewasa merenungkan kembali dan menanyakan kepada diri kamu, apakah syahadat ini memang betul-betul pilihan dirimu? Bahwa memang kamu mantap untuk memilih Islam sebagai jalan hidupmu untuk mendapatkan surga di dunia dan nanti di akhirat, atau masih sekedar warisan dari orang tua, gitu ya. Islam yang ada di KTP kamu itu adalah warisan dari orang tua, baru warisan dari orang tua, atau memang itu sudah merupakan pilihan hidup. Sebagai manusia dewasa harusnya bertanya kembali dan kemudian restatement gitu ya, kalau memang kamu benar-benar memilih Islam. Bu, kalau saya masih ragu-ragu pengen, ya boleh kamu melakukan kajian perbandingan agama dan nanti kamu bisa banding-bandingkan dan komitmen kamu atau kecenderungan kamu ada di mana. Nah, ketika kita sudah melakukan ikrar yang tadi dibina di dalam sholat untuk terus diulang-ulang sehingga diingatkan kembali, gitu ya. Dan nah, nanti kita lihat setelah beriman itu salah satu proses pembinaannya adalah sholat. Nah, sebelum sholat itu nanti kita kaji Al-Ankabut ayat 145 ya, diawali dari Al-Baqarah 286. Seperti apa sebenarnya SOP dari sholat itu, sehingga sholat bisa dikatakan sebagai suatu pembinaan karakter Muslim untuk bisa benar-benar menjadi mukmin sehingga mencapai kriteria ihsan. Proses pembinaan yang menyangkut pribadi berikutnya, yang paling pribadi itu adalah saum ya, saum atau puasa mulai dari Ramadan dan puasa sunnah yang lainnya.
Ini saum ini adalah ibadah yang sangat pribadi karena hanya dia dan Tuhannya yang tahu. Dan inti tujuan dari puasa ini adalah mengendalikan diri. Supaya pribadi-pribadi ini bisa mengendalikan diri, mengatur nafsunya untuk bisa dipenuhi tetapi sesuai dengan syariat yang sudah ditetapkan di dalam kitab yang berisi perintah dan larangan. Pembinaan untuk hidup bersosialisasi dan berekonomi itu ada di dalam perintah zakat. Ya, zakat ini sebenarnya atau zakat sebagai sistem perekonomian, kalau secara syariat umum mungkin yang kita pahami hanya membayar 2,5% dari harta-harta yang sudah mencapai nisab, ya. Nah ini kemudian nanti akan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat dan ada organisasi atau baitul mal yang mengatur zakat ini. Ya kalau diibaratkan eh, seperti kehidupan di sebuah negara yang dikelola melalui dana pajak masyarakat ya. Ya seperti itu ya sebenarnya zakat. Dan kalau lebih dalam lagi misalnya di dalam kehidupan Rasulullah itu tidak hanya zakat yang 2,5% ya, untuk zakat mal atau zakat fitrah gitu ya. Tapi juga ada yang namanya humus ya. Kalau kamu pengen itu kamu cari nanti itu seperti PPN itu katanya 10% gitu ya, berkontribusi pada sistem perekonomian yang ditata dengan kehidupan Islam. Nah, itu kemudian zakat itu dikelola oleh pimpinan atau khalifah dan pasukan-pasukannya gitu ya, atau reng-rengan atau mungkin para ya kalau sekarang misalnya Dirjen Pajak beserta para pegawainya. Nah, tetapi yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga Imam Ali bahwa kehidupan para pemimpin Islam itu seharusnya tingkat kenikmatannya, lihat tuh ya, tingkat kesejahteraan yang diambil itu adalah harus sama dengan kebanyakan dari rakyat yang dipimpin. Ya, kalau para pengelola zakat ini hidupnya jauh lebih makmur daripada masyarakat pada umumnya, maka tatanan Islam itu tidak seperti itu. Itu akan membuat para pembayar zakat menjadi curiga dan tidak rela. Nah, berarti memang menjadi uh, pengelola atau pemerintahan Islam itu sebenarnya adalah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah ya. Rasulullah itu digambarkan pada saat meninggal itu beliau hanya punya satu tempat tidur, kemudian tempat air, beberapa helai baju dan tidurnya pun di atas tikar. Dan juga istri-istrinya bukan perempuan-perempuan yang hidup mewah, itu sosialita nggak begitu. Sampai dikisahkan ketika Fatimah memiliki makanan habis menyembelih sembelian begitu ya, itu dibagikan ke warga-warga sekitarnya sampai ketika untuk makan sore Rasulullah menanyakan, Aisyah menjawab sudah tidak ada lagi ya Rasulullah, sudah dibagikan. Atau besoknya ya kalau tidak salah ya sudah dibagikan kemudian ya sudah kita puasa aja karena nggak ada makan. Nah jadi kehidupan yang digambarkan oleh Rasulullah yang kita person yang kita ingin meniru ya sebenarnya bukan miskin, beliau kaya karena berhak mengelola zakat tadi ya, tetapi kemakmuran yang dinikmati itu dia komit untuk seperti kebanyakan orang yang dipimpin. Gitu. Tidak melebihi dari orang-orang yang dipimpin gitu ya, tidak di atasnya orang-orang yang. Nah, itu hakikat dari sistem kehidupan ekonomi di dalam Islam, sistem zakat. Jadi kalau orang yang kaya raya ya sebenarnya tidak hanya 2,5% yang dituntut. Para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan itu sering dikabarkan menafkahkan separuh dari hartanya bahkan ya untuk kepentingan perang manakala ada pemberangkatan pasukan untuk perang melawan kaum kafir. Nah itu memang sangat luar biasa challenge-nya. Saya sendiri juga masih belum bisa memenuhi
Kalau kita mau mencontoh Rasul itu tingkat kemakmuran yang dinikmati itu belum bisa mencontoh seperti yang dicontohkan oleh Rasul. Kemudian haji, haji itu adalah satu desain pembinaan yang berorientasi untuk membangun bangsa atau tatanan kehidupan dunia yang Islami. Nah, kamu tahu bahwa ada satu komponen rukun haji yang itu berbeda dengan umroh ya, yaitu kalau umroh misalnya ada tawaf, sa'i, kemudian mikot, lalu tahalul itu kan di umroh pun dilakukan ya. Nah, ada satu hal yang membedakan antara haji dengan umroh yaitu pada peristiwa wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah itu harus dilakukan waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah dan di tempat di Padang Arafah. Kalau tidak di Padang Arafah dan tidak di waktu zuhur, tidak tanggal 9, namanya bukan wukuf, gitu ya. Sehingga hajinya tidak sah. Syarat sah haji yang paling utama tadi itu adalah wukuf di Arafah. Sehingga memang di sana berkumpul banyak orang ya, semua yang pergi haji itu berkumpul di tempat itu. Nanti setelah sholat zuhur itu ada sholat sunnah 2 rakaat dan kemudian khutbah di wukuf di Arafah. Nah, bayangannya di dalam sistem pembinaan masyarakat dunia ini, sholat 2 rakaat dan wukuf di Arafah, sholat 2 rakaat sunnah dan kemudian mendengarkan khutbah itu seperti halnya sidang umum PBB. Jadi seharusnya di sana didiskusikan isu-isu kehidupan bangsa-bangsa baik yang muslim maupun yang non-muslim gitu ya. Apakah perlu subsidi silang atau ada yang perlu zakatnya dialirkan antar negara atau ada yang perlu bantuan tenaga dari satu negara ke negara yang lain gitu sehingga semuanya bisa menikmati kehidupan yang penuh berkah ya walaupun tidak selalu makmur gitu tetapi tidak ada yang saling mengeksploitasi, tidak ada gap yang sangat tinggi gitu ya di antara orang-orang Muslim atau di antara bangsa-bangsa yang mayoritas penduduknya Muslim mungkin atau mengikuti organisasi Islam ini gitu. Nah, itu eh, pandangan tentang iman, Islam dan ihsan ya. Iman tadi adalah kecenderungan hati seseorang untuk mau berikrar, mengikatkan diri pada organisasi ini. Dan kalau mau mengikatkan diri, maka ikutilah proses pembinaannya, salat, syahadat, sholat, zakat, saum, dan haji. Kemudian kalau kalian mengikuti pembinaan ini, maka insya Allah bisa mencapai kehidupan yang ihsan. Nah, itu uh, paradigma tentang 4 istilah, mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan, dan mata sa'ah. Nah, tentang rukun iman dan bagaimana aksi yang harus dilakukan sebagai follow up dari beriman itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 285 ya. 285 ya. Ini salah judulnya 286. Karena nanti kalau di soal ada yang salah, saya salah menyebutnya angkanya 286 ya, padahal sebenarnya enggak, ayatnya 285. Kamu lihat di situ ada komponen-komponen rukun iman ya. Amana rasulu bima unzila ilaika mirabbihim wal mu'minun. Telah beriman para rasul kepada apa-apa yang sudah diturunkan kepada mereka yaitu kitab-kitabnya dan mereka benar-benar menjadi orang yang mukmin, yaitu orang yang takwa dan orang yang ihsan. Setiap mereka menyatakan amanah billah ya, dan konsekuensi dari beriman kepada Allah itu adalah Allah punya sistem, yaitu Allah punya sistem malaikat, kita sudah bahas, kemudian untuk mengajarkan kepada manusia, maka Allah menggunakan perantara kitab dan rasul. Rasul yang akan mengajarkan kitab dan mencontohkan bagaimana klausul-klausul dalam kitab itu dikatakan. Lanu fariku baina hadim rusulih ini perlu bahasan khusus ya, karena di sini kita diperintahkan untuk menyatakan bahwa dari Adam, Ibrahim, Isa, Muhammad, walaupun Isa adalah nabinya orang Nasrani, tapi sebenarnya kita juga harus beriman kepada Isa dan Isa itu adalah sebenarnya Muslim ya, Muslim dalam arti tunduk dan patuh kepada perintah Tuhan.
bukan bukan Isa sebenarnya Muslim gitu ya, walaupun ajaran yang dibawa oleh Isa oleh orang sekarang dikatakan Kristen atau Nasrani. Nah, setelah beriman ini, maka berikutnya menyatakan dan siap melaksanakan sami'na. Sami'na ini adalah belajar atau memahami apa sih yang diajarkan oleh Allah, apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang, kitabnya seperti apa dan apa yang dicontohkan oleh para rasul. Itu melalui proses sami'na, belajar dan memahami. Setelah belajar dan memahami, berikutnya adalah wa atokna, yaitu taat. Taat melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Jika taat, maka ghufronaka robbana wa ilaikal masir. Ghufrona itu ghafaro ya. Ghafaro itu berbeda dengan fa'fu, berbeda dengan memohon maaf atau meminta ampun. Karena kalau ghufronaka atau ghafaro itu permohonan ampun yang diikuti dengan mengubah diri untuk bisa mengikuti sebagaimana pelajaran yang sudah difahami tadi. Jadi wujud dari taat itu adalah mengubah diri menuju konsep-konsep yang diajarkan. Nah, ini uh, Al-Baqarah 285 tentang follow up gitu ya. Kalau menyatakan beriman itu adalah sami'na wa atokna ghufronaka. Kemudian terkait dengan sami'na supaya kemudian menjadi taat itu diajarkan lagi SOP-nya ada di dua surat ya. Al-Ankabut ayat 45 dan Al-Baqarah dan Al-Muzammil ayat 1 sampai 20. Nah, ini kalau saya kutip surat Al-Qadar ya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ini ayat ini bercerita tentang kitab yang diturunkan di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa itu yang diturunkan di malam Al-Qadar? Sesungguhnya apa yang diturunkan di malam Al-Qadar itu lebih bagus konsep-konsepnya daripada 1000 malam para profesor dan para doktor atau orang-orang yang pandai, cerdas itu menyusun konsep pembinaan, konsep kehidupan. Karena zalul malaikatu waruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Sesungguhnya di dalam kitab yang diturunkan oleh para malaikat itu di sana ada ide-ide dan sudah direkomendasikan oleh Allah untuk menjadi dasar penyelesaian dari setiap urusan. Jika kamu mengikuti urusan itu, ajaran itu, maka kamu akan mencapai sebuah kehidupan yang terang benderang gitu ya. Mungkin dari awal mungkin diawali dengan fajar ini ya. Hatta matla'il fajar, kalau kamu dalam sebuah kehidupan yang gelap, kemudian datang fajar dan akhirnya kamu akan menikmati terangnya matahari. Itu kalau kita bersumber kehidupan kita pada Al-Quran. Nah, di surat Al-Muzammil ini diceritakan tentang bahwa kita harus mendirikan malam. Mendirikan malam ini bukan sholat di 2/3 malam ya, tapi kita diperintahkan untuk bangun. Bangun itu bukan ngelamun ya, bukan nongkrong-nongkrong, tapi nanti diperintahkan untuk roti lil Qur'ana tartila. Kapan waktunya? Yaitu 1/2 malam atau 1/2 dikurangi sedikit atau 1/2 lebih sedikit. Jadi bukan hanya bangun 10 menit di 1/2 malam gitu ya maksud dari ayat ini, tapi kita diminta untuk fokus atau belajar di separuh malam. Kalau malam itu 12 jam, mungkin kamu bisa jam 6 sore sampai jam 12 malam mungkin, atau mau jam 8 malam sampai jam 2 gitu ya. Itu kalau separuhnya, bisa juga sepertiganya, separuh kurang sedikit atau separuh lebih sedikit 2/3, tergantung pada kekuatan masing-masing. Termasuk kalau kamu belajar apa yang diajarkan di prodi misalnya ya, belajar ngoding gitu ya, ya itu sebenarnya juga bagian dari mempelajari Al-Qur'an. Karena di sana masuk sunatullah-sunatullah kehidupan atau alam semesta yang kita manfaatkan untuk teknologi dan meningkatkan kemakmuran manusia.
Jadi di dalam bangun yang separuh, sepertiga atau seperdua malam itu diperintahkan untuk ini. Warotilil Qur'ana tartila. Ya, jadi belajar Al-Quran dulu, kemudian nanti perintah untuk sholatnya ini diulangi lagi di ayat 20. Ini faqra'u matayasaru minhu. Bacalah yang sudah kamu pahami, mudah bagi kamu dari Al-Quran itu, kemudian kamu bawa ke dalam sholat. Nah, salah satu ketaatan yang diajarkan oleh ayat-ayat Al-Quran di dalam sholat itu pada akhirnya kita bisa hidup bersosial dan berekonomi, ya. Utuz zakata ini, dan kemudian memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Itu artinya ya kita mau berkorban untuk orang lain, kita tidak egois untuk hidup kita sendiri. Nah, mirip dengan surat Al-Muzammil 1-20, ini juga ditegaskan lagi di surat Al-Ankabut ayat 45 gitu ya, bahwa sebelum sholat itu diperintahkan dulu untuk utlu ma'uhiya ilaika minal kitab, untuk mempelajari Al-Quran dan kemudian sedikit demi sedikit ayatnya kita hafalkan dan kita bawa di dalam sholat. Itu adalah salah satu cara untuk menginternalisasi nilai-nilai perintah-perintah dan larangan yang ada di Al-Quran itu kepada pribadi seseorang. Kenapa? Karena dibaca berulang-ulang di dalam sholat. Maka kamu seharusnya memahami apa yang kamu baca di dalam sholat. Kalau isinya perintah, maka kamu lakukan. Dan kalau isinya larangan, maka kamu tinggalkan. Nah, sholat yang seperti itulah yang akan bisa menghindarkan kita dari anil faksyai wal mungkar. Sholatnya akan menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu ya. Jadi, mungkin pekerjaan untuk utlu ma'uhya minal kitab dan dibawa ke dalam sholat kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi perjuangan yang uh, everlasting gitu ya, sampai kita meninggal mungkin belum tuntas. Maka sangat naif sekali kalau di usia kamu sekarang kamu merasa sudah cukup, tidak mau lagi membaca kitab gitu ya. Kemudian sholat hanya melafatkan saja apa yang dibaca, yang kamu hafal tanpa bertanya apa isinya, dan kemudian tidak kamu bawa ke luar sholat. Tidak dilaksanakan dan tidak dihindari kalau memang itu larangan. Nah, itu ya. Ini lebihnya materi-materi ini adalah contoh-contoh ayat yang bisa kita tanyakan atau kita terapkan di dalam sholat kita dan kemudian kita laksanakan perintahnya dan kita hindari larangannya di luar sholat. Jadi sholat pada akhirnya adalah satu proses pembinaan untuk bagaimana seorang pribadi, sebuah keluarga, masyarakat, atau bangsa di dunia ini untuk bisa hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kitab yang diyakini. Ya, kitab Al-Quran kalau kita yang memilih untuk masuk ke organisasi Islam. Baik, demikian. Sepertinya sudah bisa dipakai untuk menjawab soal-soal latihannya, tapi sebenarnya tidak hanya dipakai untuk menjawab soal ya. Mudah-mudahan juga bisa sedikit memberikan pencerahan dan ada jejaknya pada kehidupan kalian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.